Selamat datang di podcast Melbao, podcast KPU Kabupaten Lombok Utara. Sejuk informasinya, damai demokrasinya. Kembali lagi bersama saya, Nana, yang akan membersamai teman-teman pemilih semua di podcast episode hari ini. Baik, hari ini kita akan mengangkat tema tentang peran dan aksi nyata pemilih pemuda pasca pemilu dan juga pemilihan tahun 2024. Baik, sudah hadir bersama kami, membersamai di sini Mbak Suci ya Mbak ya? Betul. Berarti saya panggilnya Mbak aja ya? Mbak aja. Karena masih terlihat muda Mbak Suci ini. Mbak Suci mungkin bisa diperkenalkan secara singkat aja, mungkin nama lengkap, terus kesibukannya hari ini di Lombok Utara atau mungkin di secara nasional gitu, kesibukannya Mbak Suci apa saja, background dan juga kegiatannya Mbak. Oke, jadi sebelumnya halo para penonton, salam pemilih muda khususnya untuk di Kabupaten Lombok Utara. Sebelumnya salam kenal, nama saya Suci Ramadhani Putri. Kegiatan sehari-hari sebagai dosen di Akademi Bisnis Lombok dengan background keilmuan di bidang hukum. Kemudian juga selama ini aktif di dunia aktivis, terutama mengawal isu-isu keperempuanan, kemudian juga selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga aktif mengawal, mengikuti bagaimana perkembangan khususnya pemilu dan pilkada yang ada di Lombok Utara. Jadi up to date lah Mbak kalau masalah pemilu pilkada. Baik, berarti bintang tamu kita sekarang sangat cocok sekali ya dengan tema hari ini kalau kita berbicara tentang peran dan aksi pemuda pada saat pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tapi Mbak Suci, pas pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu kesibukannya seperti apa sih Mbak Suci? Kalau kemarin pada saat pemilu pilkada sebenarnya menjadi bagian juga dari keluarga besar KPU Lombok Utara. Kemarin aktif sebagai pilkada sebagai ketua PPK di Kecamatan Pemenang. Jadi satu-satunya ketua perempuan saat itu. Nah, selain sebagai penyelenggara di bidang aktivisnya di pengawalan demokrasi tentu juga aktif untuk mengajak pemuda-pemuda di Lombok Utara khususnya untuk aware, untuk aktif. Ini bukan hanya pesta tentang memilih siapa, tetapi ini kita sebagai pemuda juga ambil peran. Nah, di sana saya banyak juga mengajak ya sahabat-sahabat di Lombok Utara untuk aktif juga. Jadi begitu. Baik, berarti cukup sibuk ya Mbak ya kalau saya simpulkan. Sibuk banget Mbak. Jadi keluarga besar KPU Lombok Utara itu berarti dalam kurun waktu berapa bulan Mbak sibuknya di KPU Lombok Utara? Karena ad hoc kemarin kan kita pemilu pilkada itu Mbak hampir 2 tahun lebih kalau nggak salah karena nyambung. Gitu. Berarti cukup padat ya sepertinya ya. Berarti Mbak Suci ini masalah kepemiluan sudah bukan hal yang asing lagi ya Mbak ya sebenarnya. Makanan sehari-hari rasanya Mbak. Apalagi sekarang akademisi juga ya Mbak. Kalau dalam hal akademisi ada hubungannya sama pemilunya juga nggak sih Mbak? Nah kebetulan ya Mbak. Saya kan kalau kita di dunia dosen kan harus menulis publikasi, artikel. Nah sejauh ini berangkat dari pengalaman selama kepemiluan dan pilkada, saya sudah menulis 2 artikel terkait dengan kepemiluan. Pertama berangkat dari pengalaman pribadi, di sana saya mengangkat ini posisi perempuan pada saat pemilu khususnya kemarin, bagaimana sih dia sebagai penyelenggara, tantangannya, hambatannya, kemudian bagaimana dia menyelesaikan itu. Berangkat dari pengalaman pribadi itu kemudian saya tuliskan, saya publikasikan. Nah selain itu saya juga sebagai dosen saya menginternalisasinya dengan ada tulisan saya juga tentang gimana sih problematika dinamika keluarga penyelenggara pilkada kemarin yang kita tahu pulang pagi, pergi pagi pulang pagi sampai ada lagunya itu, gimana kemudian dia bisa membagi waktunya dengan keluarga. Nah itu yang kemudian saya coba publikasikan juga. Jadi benar-benar apa ya, background dosen itu saya manfaatkan untuk meneliti juga riset di tengah kehidupan teman-teman penyelenggara pemilu maupun pilkada. Gitu. Baik begitu. Berarti lebih fokus ke penyelenggaraan pemilu dan untuk isu khususnya perempuan ya Mbak ya? Isu khususnya perempuan. Baik.
ini sebenarnya agak relate gitu sama saya karena kalau melihat skripsi saya yang kemarin itu saya membahas tentang ini Mbak, kuota 30% perempuan di DPRD karena waktu itu saya skripsinya penelitian lapangan, jadi saya meneliti di partai-partai. Jadi bagaimana peran mereka untuk mendorong perempuan, terutama kader perempuan untuk ikut serta dalam kontes pemilu begitu. Dan kira-kira apa sih hambatannya partai politik memenuhi kuota 30% ini gitu. Jadi kayaknya saya agak relate ini sama Mbak Suci. Iya, agak relate sama Mbak Suci. Tapi Mbak, tadi kan sempat disebutkan seorang aktivis muda gitu. Kalau Mbak Suci melihat potret pemuda pada pasca pemilu dan juga pemilihan tahun 2024, terutama dalam ikut serta dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu seperti apa Mbak gambarannya? Oke, jadi mungkin bisa saya bedakan Mbak ya, peran pemuda khususnya di Kabupaten Lombok Utara ini, ada mereka yang kemudian memilih untuk bergabung menjadi penyelenggara, ada yang kemudian aktif dia sebagai mungkin tim ses, ada yang kemudian ya non daripada itu. Nah, pemuda di Kabupaten Lombok Utara ini, saya kan mengikuti pemilu pilkada ini mungkin yang kedua ya dengan usia saat ini, sebelumnya tidak semasif ini. Nah, pada periode ini 2024 kemarin saya memperhatikan bahwa banyak kemudian pemuda khususnya dalam lingkup aktif menjadi penyelenggara. Kalau dia mau aktif menjadi penyelenggara kan tandanya dia aware bahwa demokrasi itu penting. Sudah banyak sekali kawan-kawan saya kemudian bahkan di lingkungan penyelenggara kita rata-rata masih muda. Dari tingkat KPPS pun masih ada yang SMA. Itu saking awalnya aware dengan demokrasi, khususnya kami pemuda-pemuda di Lombok Utara ini. Nah, tim ses jangan salah, sekarang kemarin pengalaman pilkada terutama itu media sosial Mbak banyak diramaikan sama Gen Z, generasi-generasi muda yang kemudian aktif di sosial media. Justru itu banyak kemudian di sosmed menarik banyak perhatian dari pasangan calon tertentu tentu saja yang memanfaatkan mereka juga, tetapi di sisi lain menghadirkan benar-benar ini loh, pemuda itu benar-benar berkontribusi aktif dengan keberlangsungan demokrasi. Nah, ada juga tetapi kemudian pemuda-pemuda yang tidak terjun langsung. Akan tetapi saya kira terkait dengan pemilihan pemilu maupun pemilihan pilkada mungkin tidak bisa saya katakan sudah banyak sih yang tahu tentang haknya untuk memilih itu, kemudian apa sih yang harus dilakukan dan tidak, karena saya juga mengikuti bagaimana kawan-kawan KPU selalu turun ke sekolah, mensosialisasikan ke teman-teman yang masih SMA sejak dini bahwa ini loh pentingnya demokrasi, pentingnya kita menjaga hak pilih. Saya rasa di Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan untuk generasi mudanya itu sudah cukup baik sih sebenarnya. Tinggal ya tentu saja masih ada beberapa catatan-catatan dari tingkat partisipasi pemilu itu yang harus kita tingkatkan sih saya kira untuk catatan buat Kabupaten Lombok Utara. Baik, berarti untuk Kabupaten Lombok Utara ini cukup terlibat ya Mbak ya dalam pemilu dan pemilihan kemarin. Karena kalau saya lihat tuh untuk KPPS segala macam itu kan banyak juga yang ingin berpartisipasi ternyata untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tapi Mbak, kalau di lingkungan kampus itu seperti apa sih Mbak mahasiswanya terutama dalam ketertarikan mereka membahas soal politik-politik gitu? Tertarik iya, tapi nggak bisa kita pungkiri sisi stigma negatif ketika kita bahas politik itu kadang masih ada. Seperti kemarin kan kita ditimpa bubarkan DPR kayak gitu kan, itu masuk juga tuh isu-isu itu ke kampus. Akan tapi ya tentu kami sebagai ya dosen juga di sanalah peran kami juga untuk mengedukasi bahwa politik ini nggak selamanya buruk, hanya oknum. Tetap kita membutuhkan politik, pesta demokrasi, pemilu dan pilkada untuk menentukan pemimpin. Nah, pemimpin yang baik tentu itu kan prosesnya dari kita ya, pemilih. Jadi itu yang coba kita tanamkan di dunia kampus juga, bagaimana jangan sampai anti politik begitu. Tapi bagaimana kita berpolitik dengan baik.
Iya, Seperti tapi itu. kalau melihat dari lingkungan kampus itu memang lebih beragam dan lebih liberal ya Mbak ya dalam stigma, terus mungkin orang-orangnya segala macam beda mungkin dengan anak SMA yang mungkin lebih bisa diarahkan secara pemikirannya gitu. Kalau anak Jangan-jangan pengalaman pribadi Mbak nih? itu dia. Kalau anak kuliahan kan lebih, ada banyak, bisa kita katakan mahasiswa itu ada banyak mazhabnya gitu. Ada yang A, B, C, D, E. Itu sebagai dosen tuh ada kesulitan nggak sih Mbak untuk mengarahkan mahasiswanya ini? Selama saya di KLU sih Mbak ya, dengan watak, dengan budaya di KLU, masyarakat kita khususnya pemuda itu belum sampai sih yang kesana banget, itu enggak. Jadi masih apa ya, melebau lah kalau bahasa KPU-nya, masih moderat lah sebenarnya kalau kita di Lombok Utara ini, enggak yang sebegitunya sih. Berarti masih sejuk ya Mbak ya? Masih sejuk. Seaneh-anehnya itu ya cuman ya apa ya, buat apa sih milih kayak gitu-gitu aja sih Mbak, nggak yang sampai aneh-aneh banget sih. Iya, berarti mungkin tergantung tipikal dari daerahnya juga kali ya Mbak, Bisa masyarakatnya juga. gitu Ya. ya. Karena mungkin ada juga beberapa kampus yang model pemikirannya tuh bermacam-macam begitu. Ada yang bisa heterogen, ada yang homogen gitu. Jadi kalau untuk kampusnya Mbak Suci berarti masih aman ya Mbak ya, masih Ya. sejuk gitu. Mereka kritis, tetapi nggak sampai yang aneh-aneh itu, enggak sih, masih terjaga. Karena untuk Gen Z terus millennials itu kalau menurut data dari KPU itu termasuk 56% partisipan dalam pemilu kemarin gitu. Jadi kalau kita lihat memang data pemuda yang berpartisipasi sebagai pemilih ini cukup tinggi gitu ternyata, bahkan 50% lebih mengalahkan dari boomers, dari generasi-generasi lain gitu. Betul. Tapi kalau Mbak Suci membaca Gen Z atau pemuda, ini saya berbicara dalam lingkup secara umum ya Mbak ya, di luar Kabupaten Lombok Utara. Itu Gen Z ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan politik itu seperti apa sih Mbak tipikalnya? Mereka tipikal yang ingin mencari asik di politik. Jadi ini menjadi catatan supaya politik ini kan nggak mungkin mati, soalnya kan ini menjadi sistem yang dibutuhkan. Nah, Gen Z melihat politik, dia akan join apabila politik yang dihadirkan adalah politik yang asik, sesuai dengan generasinya. Seperti misalnya kampanye, itu mungkin mereka lebih tertarik dengan kampanye-kampanye yang ada di media sosial kalau sekarang Gen Z kan. Nah, itu yang harus dibungkus oleh pelaku-pelaku politik supaya lebih menarik sih untuk menggait Gen Z. Cuman jangan remehkan Gen Z. Pada hari ini banyak pemimpin-pemimpin Gen Z kan bahkan. Iya, betul. Salah satunya di Lombok Utara, bahkan kemarin kita punya perempuan Gen Z belum menikah bahkan kemarin terpilih. Jadi the power of Gen Z itu mampu untuk tidak hanya menggait Gen Z, bahkan banyak pemilih ketika memang brandingnya bagus kan. Begitu. Iya. Gen Z ini kalau dilihat lebih kreatif ya Mbak ya. Betul. Apalagi dalam menggunakan media sosial, teknologi informasi itu lebih canggih kalau Gen Z. Jangan dilihat-lihat. Lebih kreatif gitu. Kalau soal aspirasi dari para pemuda nih Mbak, apakah aspirasi yang selama ini sudah dibawa oleh para pemuda, terutama Mbak Suci yang mungkin sebagai aktivis pemuda itu, apakah aspirasi tersebut sudah dilaksanakan sama pemangku jabatan? Di Lombok Utara? Iya, khususnya di Lombok Utara Mbak. Ini baru setahun ya kalau nggak salah sejak pelantikan kepala daerah yang baru, bupati, atau belum ya? Belum sepertinya. Kalau kita mau melihat kinerja yang sudah dilakukan, apakah kemudian aspirasi kemarin, kebutuhan pemuda, apakah sudah terlaksana? Kalau saya melihatnya mungkin mungkin sudah ada yang terlaksana, seperti misalnya kita di Lombok Utara kemarin salah satu janjinya ada youth center, pusat pengembangan minat untuk pemuda, itu sudah terlaksana. Tapi tentu pemuda di berbagai sektor itu masih banyak yang masih menjadi PR yang harus diselesaikan janji-janjinya oleh ya tentu pasangan yang terpilih kemarin. Selain yang sudah menjadi janji, tentu kami sebagai pemuda sebenarnya di beberapa aspek, misalnya nih pekerjaan,
Siapa sih yang nggak tahu hari ini pemuda sulit banget nyari kerjaan, begitu kan? Masalah nasional itu Mbak Masalah sepertinya. internasional bahkan mungkin. Aduh, ini kita udah kuliah tinggi-tinggi belum tentu dapat kerjaan lagi, apalagi yang enggak gitu kan. Nah, masalah lowongan pekerjaan itu saya kira yang harus terus di follow up oleh pemerintah daerah untuk memberikan ruang ya, kemudian biarkan pemuda berkreasi begitu kan dengan pekerjaannya. Kemudian juga kita kan di Lombok Utara ini daerah pariwisata. Iya. Tetapi kemudian pemuda jangan sampai hanya menjadi objek eksploitasi tenaga kerja, tetapi harus diperhatikan juga keberlanjutannya, sustainability-nya, harus juga mereka diberdayakan. Jangan sampai justru ekonominya dapat dari sektor pariwisata tetapi pemudanya hancur. Tentu itu yang tidak kita inginkan, gitu kan. Dari sektor pendidikan juga misalnya kita di Lombok Utara ini pemudanya sudah banyak memang yang kuliah ke luar daerah, ke luar negeri, tetapi untuk kampus di Lombok Utara setahu saya yang berdiri sendiri itu baru 3, dan kabarnya akan didirikan juga kan kampus akan didirikan pembangunan kampus ini atau sarana-sarana pendidikan. Saya kira ini juga yang harus terus didorong supaya kemudian ya siapa sih yang tidak tahu bahwa pendidikan ini kan awal gerbangnya untuk masa depan yang lebih baik. Tentu kalau itu untuk akses pendidikan, kami pemuda tentu mendukung. Tetapi belum terlalu ada nih gerakannya dari Pemda. Itu yang kita tunggu lah, kita follow up. 4 tahun sisanya semoga terrealisasi begitu kan untuk pemuda. Berarti untuk tadi isu tentang pembangunan pendidikan, terus untuk lapangan pekerjaan itu saat ini masih terus berjalan ya Mbak ya, dilakukan sama pemerintah daerah. Kira-kira ada nggak sih Mbak isu-isu lain yang masih belum dapat ruang di Kabupaten Lombok Utara? Nah, satu pernikahan anak ya mungkin. Pernikahan dini ya Mbak ya. Iya, itu kayaknya di NTB ini cukup santer ya suaranya untuk pernikahan dini. Iya betul, secara nasional kita juara untuk itu. Ya, luar biasa juaranya. Aduh. Kaitannya dengan pemuda dan juga khususnya perempuan, tentu angka pernikahan anak, jangan bilang dini Mbak, nanti dini tersinggung. Ya, pernikahan anak di bawah umur. Ya, jadi kan biasanya dari pernikahan yang terlalu awal tadi di bawah 19 tahun akan menciptakan rantai problem yang berkelanjutan. Itu yang harus kita cegah. Nah, faktanya di Lombok Utara khususnya masih banyak. Nah, tentu yang menjadi korban problem keberlanjutan tadi pasti adalah pemuda. Nah, saya kira itu juga yang perlu ditekan oleh pemerintah daerah dan kita semua, khususnya kita pemuda juga harus sadar bahwa pernikahan anak kalau secara Islam nih Mbak ya, boleh juga ya, lebih banyak mudaratnya daripada masalahnya begitu. Jadi ayolah kita generasi muda KLU terus berkreativitas, terus untuk bergerak. Dunia ini luas begitu kan. Kalau menikah ya di atas 19 tahun lah gitu kan. Supaya jangan sampai akses pendidikannya juga terputus, karena biasanya kalau udah terlanjur menikah berhenti sekolah. Terutama korbannya yang paling parah perempuan, ujung-ujungnya akan menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Ini kan juga ya lebih enak, kalau saya sih melihatnya lebih enak kan gabung sama keluarga begitu kan, ketimbang harus jauh ke luar negeri. Iya. Berarti sebenarnya tiap isu itu ternyata saling berhubungan satu sama lain. Betul. Ya. Coba mungkin ketika pendidikan itu sudah ada dan berkualitas, terus lapangan pekerjaan juga ada, mungkin bisa menekan angka pernikahan di bawah umur juga, karena perempuan ataupun para anak-anak ini jadi ada kesibukan lain gitu selain kesibukan itu. Nah Mbak, kalau isu di Kabupaten Lombok Utara kan kita melihat pariwisatanya ini luar biasa ya Mbak ya. Itu sebenarnya untuk dari sisi pemuda itu, apakah pariwisata ini oleh pemerintah diupayakan untuk
menampung sebanyak mungkin pemuda-pemuda untuk berproduksi, untuk menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka gitu Mbak? Kalau saya pribadi harapannya tentu seperti itu, karena memang tidak bisa dipungkiri sektor pariwisata memiliki daya tarik sendiri buat pemuda. Tetapi selama ini pemuda sering hanya dipakai sebagai objek, maksudnya dipakai sebagai tenaga kerja saja, tetapi itu dia tadi sustainability-nya, pengembangan pemberdayaannya itu yang masih kurang. Jadi ketika mereka masuk ke daerah pariwisata belum siap juga kadang. Itu yang ya saya sebagai sesama pemuda sayangkan juga begitu kan. Oh baik. Kalau tadi kan Mbak Suci sempat menyinggung Gen Z ini soal sosial media tidak ada tandingannya lah daripada gen-gen lain ya kalau dilihat-lihat. Kalau kita melihat media sosial pada saat pemilu dan pemilihan kemarin kan ada polarisasi, terus ada hoax, ada buzzer, segala macam, semuanya mulai dari TikTok, Instagram, terus apalagi Twitter atau X itu kan sarana kita berbagi yang paling publik gitu. Kita bisa berbagi dengan orang dari kalangan manapun, dari generasi manapun, dari daerah manapun gitu. Kalau dari pemuda sendiri, terutama Mbak Suci sebagai aktivis pemuda itu bagaimana sih Mbak menanggapi media sosial ini kok pada saat pemilu dan pemilihan malah jadi tempat untuk polarisasi gitu? Mungkin problem nasional juga ya kalau itu ya. Kalau udah memanas gitu kayaknya. Kalau udah mendekat itu udah tuh hoax sana sini kayak gitu kan. Buzzer udah mulai bermunculan. Apalagi ada AI. Apalagi sampai kan kemarin ribut banget tuh. Nah, tapi kalau di Lombok Utara Mbak yang saya perhatikan ya, justru konten-konten anak muda itu yang menetralisir polarisasi, kemudian konten-konten hoax. Karena tadi anak muda lebih aware, mereka lebih mampu untuk mencerna, memfilter, literasi media mereka sudah lebih baik begitu kan. Mereka ketika ada postingan muncul dengan literasi mereka dicek dulu nih benar atau enggak. Saya lihat banyak sih pemuda sudah mulai aware ke sana. Justru yang masuk ke dalam polarisasi itu bukan Gen Z, justru baby boomer yang ribut-ribut di Facebook itu justru generasi itu. Gen Z malahan membuat konten-konten yang justru lebih banyak have fun, membuat pesta demokrasi ini benar-benar pesta yang kemudian kita mencari pemimpin yang terbaik. Itu justru yang dilakukan pemuda. Fakta menariknya begitu. Malah menyejukkan ya, menyejukkan pemuda. Jadi kita seperti dari yang bertikai ini mengademkan gitu. Mengademkan pemuda. Karena kalau dilihat pemuda kan sebagai pengguna yang cukup aktif gitu di sosial media dan tersebar, ada yang di Facebook, ada yang di Twitter, ada yang Instagram. Tapi kalau dari beberapa hal yang saya temui di sosial media, terutama di Twitter itu kan pertikaiannya cukup intens gitu ya kalau kita semasa pemilu kemarin. Iya, masa pemilu dan pemilihan dengan hashtag trending segala macam gitu. Dan memang untuk sosial media ini juga dijadikan sebagai media kampanye juga ya Mbak ya. Betul. Kalau di Lombok Utara ini keadaan media sosialnya melbau ya Mbak ya? Atau ada intrik panas juga mungkin? Sempat ada. Nggak bisa lah kita pungkiri ya. Terutama kalau kita di Lombok Utara ini masih aktif pengguna Facebook Mbak. Jadi ya lumayan lah pertikaian kubu ini, kubu itu. Ada hoax ini, hoax itu. Tetapi ya tadi saya berharapnya pemuda ya tidak kemudian menjadi partisipan musiman, tidak hanya ya kemudian menjelang pemilu pilkada saja mereka hadir, karena faktanya sampai hari ini pun masih ada nih bahkan mengikuti nih sudah ada muncul ini nanti pemilihan berikutnya ini itu bahkan udah mulai ribut itu Mbak. Saya harapkan pemuda juga udah bisa hadir lebih awal sih sebenarnya supaya besok pas menjelang hari H tidak kemudian terlalu panas, mampu untuk meredam sih. Sebenarnya harapannya begitu pemuda-pemuda. Iya, jadi lebih menyejukkan kondisi politik juga ya. Harapannya salah satu peran pemuda ini sendiri, karena
ya menggunakan keaktifannya dalam bersosial media biar ada sisi positifnya juga gitu kan kalau untuk mendinginkan situasi politik. Tapi kalau kita berbicara soal pemilu dan pemilihan tahun 2024 khususnya di Lombok Utara ya Mbak ya, ada nggak sih janji-janji politik yang relevan dengan suara dari para pemuda di sini? Kalau dari yang terpilih ada Mbak, memang sudah dibentuk juga sih namanya Youth Center tadi yang kemudian menjadi wadah untuk kemudian generasi muda untuk berkreativitas seperti itu memang ada. Akan tetapi perlu diperhatikan juga, catatan saya pribadi, jangan sampai wadah ini tidak mampu untuk mengakomodir berbagai lapisan pemuda. Jangan sampai hanya mengakomodir kelompok-kelompok tertentu. Itu kan yang harus. Jadi kehadirannya jangan sampai hanya yang menang-menang aja nih yang dimasukkan gitu kan, tim sesnya aja. Terus kita pemuda yang lain nggak dianggap, aduh. Saya harapnya sih begitu, wadah yang sudah ada ya mohon untuk ya benar-benar merepresentasikan setiap lapisan pemuda khususnya yang ada di Lombok Utara ini. Selain wadah tadi, tentu kalau kita pemuda butuh sebenarnya pengembangan soft skill sih Mbak. Apalagi kita era digital ini kan kita butuh banyak pengembangan itu supaya kemudian bisa lebih berkembang begitu kan. Iya. Berarti ada ya Mbak ya janji-janji yang ternyata relevan nih sama pemuda gitu. Iya, tentu. Ya setidaknya bisa buat gambaran untuk menagih janji gitu. Para pemuda yang menagih janji politik itu seperti apa Mbak cara menagihnya para pemuda ini? Ada banyak sebenarnya. Kan mau pakai cara halus atau enggak? Mungkin dari yang paling halus dulu ya biar nggak kaget ya. Apa ya? Kalau kita pemuda mungkin nggak yang sampai aneh-aneh ya, cuman yang kita harapkan tentu kalau namanya janji kan adalah hutang. Betul. Ya tentu ya harapannya diingat sendiri lah gitu kan. Mohon untuk dilunasi apa yang sudah menjadi janji-janji kampanye sebelumnya, apalagi hal tersebut berkaitan dengan pengembangan pemuda, karena kan bagaimanapun pemuda hari ini adalah mereka yang menentukan masa depan begitu. Ya. Berarti ada usaha-usaha ya Mbak untuk para pemuda nagih janji. Tapi Mbak Suci, kalau di Lombok Utara itu banyak nggak komunitas-komunitas pemuda gitu? Banyak banget Mbak. Bahkan saya termasuk yang kemudian merintis hadirnya salah satu komunitas kepemudaan di Lombok Utara ini. Jadi pada saat itu sekitar 3 tahun yang lalu iklim kepemudaan masih cukup sepi, meskipun sebenarnya sudah ada organisasi-organisasi kepemudaan itu, tetapi belum sesemangat sekarang begitu kan. Sebenarnya sudah banyak organisasi itu. Itu apakah organisasi-organisasi atau aktivis pemuda lainnya itu juga ikut menemani pemerintah untuk bekerja, mengawasi mungkin, atau mungkin ada mengkritiknya gitu, atau mereka ada aktivitas lain? Sebagaimana fungsi pemuda sih Mbak sebenarnya, bahwa pemuda atau mahasiswa saya lihat ya, bahwa ya tugas mereka diantaranya agent of change, kemudian agent of control. Mereka kemudian ya sesekali mengingatkan pemerintah mungkin ada hal-hal yang keliru, kemudian mereka ya agent of change, perubahan. Ketika melihat kesalahan itu, kekeliruan itu, ya mereka bergerak untuk mengingatkan. Niatnya baik sih pasti, tetapi mungkin ya kadang ada aja lah ya agak lain-lain begitu. Ya pemuda kan masih bersemangat mungkin. Betul. Ya Mbak ya. Ya dengan semangat itu outputnya bisa banyak hal sepertinya. Kalau untuk kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan di Kabupaten Lombok Utara ini, apakah pernah melakukan audiensi mungkin dengan pemuda, melibatkan suara-suara dari pemuda? Kalau untuk membahas kebijakan tertentu, saya pribadi sudah tidak terlalu masuk lagi sih Mbak ya, karena saya juga masuk di lingkup provinsi sekarang, jadi nggak terlalu masuk lagi ke kepentingan-kepentingan daerah. Tetapi beberapa
sahabat-sahabat, kawan-kawan yang masih aktif di Lombok Utara ini, saya rasa tetap mengawal sih kebijakan-kebijakan khususnya pemerintahan yang baru, bagaimana khususnya untuk kepentingan pemuda tadi, ya supaya lebih banyak lagi dikembangkan begitu, supaya pemuda lebih berkembang lagi, bisa untuk memajukan Kabupaten Lombok Utara. Iya, luar biasa ya perannya pemuda-pemuda di Lombok Utara ini, selain mendinginkan kondisi politik, ikut serta juga dalam membuat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Betul. Ya Mbak. Tapi kalau untuk pemuda-pemuda di Lombok Utara, apakah kalau dalam pembacaan Mbak Suci, apakah kira-kira pemuda di Lombok Utara ini partisipasinya di pemilu selanjutnya itu akan meningkat, Mbak? Tergantung juga Mbak ya, mungkin nggak bisa saya simpulkan juga dari sekarang, karena kan ada banyak faktor nih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemuda khususnya. Tapi kalau secara literasi politik ya, saya kira pemuda Lombok Utara udah terbuka, karena kan hari ini banyak nih media sosialisasi pendidikan politik untuk pemuda, baik itu oleh teman-teman KPU Bawaslu kan yang sudah turun langsung, juga secara sosial media kan mereka sudah aksesibel itu untuk mendapatkan itu. Jadi kalau untuk apakah mereka aware untuk pemilu pilkada berikutnya, saya kira iya, tetapi kemudian kan tidak hanya itu unsur-unsur yang untuk menarik peningkatan partisipasi pemilih, mungkin siapa calonnya, representatif nggak mereka, visi misinya mewakili mereka nggak, kayak gitu kan. Jadi kita tunggu periode berikutnya. Tapi kalau Mbak Suci dalam, kan tadi sempat disinggung soal partisipan musiman gitu Mbak. Iya. Itu kalau untuk di pemuda di Lombok Utara, apakah ada termasuk partisipan musiman atau mungkin akan menjadi partisipan yang berkelanjutan? Untuk saat ini masih sepi sih memang ya, jangan-jangan musiman ya. Berarti pas pemilu kemarin rame gitu ya, Mbak? Rame banget, sekarang lagi sepi sih memang. Iya. Tapi ya, intinya yang penting damai merbawa ya. Ya, yang penting damai merbawa, terus insya Allah akan menjadi partisipan yang berkelanjutan gitu ya Mbak. Ya, siapa tahu mereka yang kemarin menjadi pemilih besok akan mencalonkan diri mungkin kan. Tapi Mbak Suci tadi kan sebagai seseorang yang aktivis pemuda, terus cukup berperan dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Untuk sekarang mungkin Mbak Suci bersama dengan komunitasnya, ada nggak sih Mbak usaha-usaha untuk menjaga para pemilih ini ya ikut berpartisipasi dan ikut menyemarakkan di pemilu selanjutnya? Kalau upaya Mbak ya, kami secara keorganisasian sebenarnya rata-rata memiliki proses kaderisasi yang memang kami tidak menolak kehadiran politik itu. Jadi kalau secara organisasian, pendidikan politik itu tetap berkelanjutan kami lakukan. Proses pemilihan, bagaimana untuk memilih seorang ketua atau pemimpin yang baik itu bagaimana, itu tetap kami lakukan kaderisasi itu. Nah, di luar itu, selain proses kaderisasi organisasi, yang lain yang kami lakukan atau saya pribadi, karena saya juga seorang dosen, tentu melalui pengajaran-pengajaran di kelas, karena menyentuh langsung pemuda, tentu tetap kami sampaikan juga terkait dengan pendidikan politik tadi, untuk kemudian pemilu pilkada, demokrasi, itu tetap kami sampaikan. Selain itu juga melalui tulisan-tulisan atau melalui media-media sosial, itu tetap kami di lingkungan pemuda cukup banyaklah berkontribusi untuk supaya pemuda-pemuda lain aware tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang pilkada, supaya nggak anti politik. Itu kami cukup aware. Berarti membiasakan para pemuda ini untuk selalu membahas pemilu gitu. Bukan selalu membahas pemilu sih sebenarnya, selalu tidak menjadi anti politik sebenarnya begitu. Oh ya, semoga aja dengan usaha itu partisipan khususnya untuk para pemuda ini bisa meningkat di pemilu berikutnya ya Mbak ya. Dan partisipan musiman tuh tolong ya. Nanti Mbak Suci bingung nanti kalau pemuda pada partisipan musiman, apalagi kalau tidak ikut nyoblos itu.
Aduh. Tapi sempat ada nggak sih Mbak yang Gimana? mungkin rame di media sosial, ayo golput gitu? Nggak ada sih Mbak. Aman ya Mbak Lombok Utara? Nggak ada. Nggak ada gerakan-gerakan begitu sih, aman-aman aja. Berarti cukup melbau sesuai dengan tagline podcast KPU. hari ini ya. Damai melbau. Soalnya kalau saya melihat dari media sosial terutama di pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu cukup banyak orang-orang yang menyuarakan untuk golput dan itu sangat disayangkan banget ya sebenarnya gerakan untuk golput di mana kita bisa memanfaatkan hak pilih akhirnya kita tidak mengambil hak itu sangat disayangkan dan sebenarnya banyak faktor yang bisa membuat khususnya untuk pemuda ya yang sebagai pengguna media sosial itu untuk golput karena ramenya golput itu dibahas. Itu sempat ada juga nggak sih Mbak di Lombok Utara? Kalau saya melihat sih nggak ada Mbak ya gerakan-gerakan begitu. Adem-adem aja ya ternyata Adem-adem ya. aja gitu. Justru mungkin karena calonnya representatif dengan mereka atau mereka merasa ini loh yang akan mampu mewakili kami. Jadi gerakan-gerakan seperti itu nggak ada sih sebenarnya. Ajakan-ajakan golput itu nggak ada. Tetapi memang, menjadi catatan sih Mbak, saya kan kebetulan teritori di pemenang. Yang menjadi catatan kemarin itu tantangan terbesar itu adalah menghadapi kawasan pariwisata. Di 3 bagaimana giri, itu Mbak tantangan? Giri Tramena, Giri Ayu, Giri Trawangan, Giri Meno. Jadi memang karena sudah daerah internasional ya kita sebut ya, jadi mereka kan komunikasinya, hubungan sosialnya tidak hanya dengan Indonesia, bahkan dengan luar negeri, itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana supaya mereka itu aware dengan pemilu pilkada karena orientasi untuk itu mereka agak pesimis karena mungkin bisa disebut ya ngapain milih sementara bahkan untuk libur aja susah Mbak, mendingan kerja bisa sehari bisa dapat jutaan bahkan kayak gitu. Itu menjadi tantangan sendiri sih bagi saya pribadi dan kami kemarin tim untuk bagaimana nih meningkatkan partisipasi dan upaya-upaya tentu kami lakukan dengan sosialisasi, dengan mengajak pemuda-pemudanya itu tetap kami lakukan, tapi memang jadi tantangan tersendiri. Dan mungkin akan jadi tantangan di pemilu depan juga ya Mbak ya? Kita tunggu. Karena ya daerah wisata tuh cukup kompleks, apalagi produktivitasnya juga tinggi. Itu jadi dia. Mau libur sehari tuh kayak berat banget Mbak masyarakatnya. Iya, meninggalkan manfaat sama aja ya kan. Mending kita rame-rame ke TPS gitu. Berarti di sini lebih banyak kampanye ayo kita ke TPS daripada ayo kita golput sepertinya. Bahkan ayo kita golput itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Saya agak shock sebagai warga selain warga Lombok Utara nih karena kalau di daerah-daerah lain tuh gerakan golput itu mungkin mereka yang golput Mbak di sini itu bukan karena ada gerakan ayo golput, tetapi ya memang karena hambatan, misalnya ya karena pekerjaan, ya hal-hal seperti itu sebenarnya yang menyebabkan golput. Tapi kalau ajakan ayo golput sih enggak sih, apalagi pemuda enggak banget lah kayak gitu. Enggak banget golput itu ya, itu hashtag golput enggak banget gitu. Di Lombok Utara ini khususnya berarti perlu dicontoh sama daerah-daerah lain. Betul. Supaya nggak banget golput gitu tadi itu hashtag yang perlu nanti kalau saat pemilu dan pemilihan kita catat ya. Kita catat di bawah ini hashtag golput nggak banget gitu. Kalau kita membahas soal momentum pilkada dan agenda kedepannya nih Mbak, itu ada gambaran nggak sih Mbak pemuda di kalau nggak salah berarti pemilu dan pemilihan tahun 2029 ya Mbak kalau nggak ada perubahan aturan atau bagaimana ya kan harusnya tahun 2029 itu untuk kalau kita berbicara persiapan ya belum ada persiapan apa-apa belum masuk tahapannya nggak sih Mbak? Ya, kalau untuk pemudanya sendiri juga kayaknya masih santai-santai aja. Masih gitu nyari kerjaan Mbak? Itu masih nyari info locker gitu. Iya. Itu kalau kita berbicara soal pemilu sebelum pemilu dalam melihat pasangan calon ataupun calon DPRD gitu, itu kalau untuk pemuda sendiri apa sih Mbak yang dilihat?
sekalian spill ini untuk yang mau nyalon mungkin ya. Oke, yang pertama bukan wajah sih sebenarnya cantik atau enggak sih sebenarnya kalau Bisa dipoles. ada kasus soalnya kemarin enggak lah. Untuk kami pemuda ya, kami tertarik dengan visi misi tentu ya, substansinya mengena atau enggak. Tetapi yang akan paling mengena ke kami itu Mbak sebenarnya cara penyampaiannya. Apakah kemudian menarik atau enggak begitu kan? Itu yang akan lebih cepat mengena ke kami, kemudian yang akan mempengaruhi memilih yang mana. Nah, soalnya pemuda ini kan sekarang cenderung dikit-dikit viral. Nah, itu yang gampang mempengaruhi pemuda. Yang viral-viral ini itu gampang terbawa. Jadi ya bagaimana calon untuk membingkai visi misinya semenarik mungkin sih sebenarnya ke depan supaya menarik minat pemuda buat memilih dia sih sebenarnya. Baik, tapi kalau untuk pemuda sendiri lebih tertarik isu apa sih Mbak yang diangkat? Isu lingkungan mungkin atau isu perempuan mungkin yang disukai sama para pemuda ini? Apa ya? Kalau yang disukai oleh pemuda beragam sebenarnya sih Mbak, tidak bisa saya sampaikan oh sukanya yang ini, sukanya yang itu, tetapi memang yang menjadi kebutuhan itu tentu seperti akses pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan, keadilan bagi perempuan. Itu saya kira yang harus menjadi isu utama yang harus tetap dibawa meskipun itu pada pemilu dan pilkada berikutnya di samping isu-isu yang lain. Karena saya kira ini masalah pokok bagi kami pemuda. Betul. Loker. Berarti isu-isunya sebenarnya menyesuaikan pemuda itu lebih tertarik apa ya? Berarti cukup PR juga untuk para paslon ini dalam menyusun visi dan misinya. Kalau ingin menargetkan pemuda itu seperti apa visi misinya, belum lagi nanti memikirkan gen lain, boomers gitu. Kan? Boomers sudah beda lagi mungkin lebih ke kesehatan ya. Pemuda juga butuh kesehatan Mbak. Oh, iya. Apalagi kesehatan mental yang sekarang bener banget Mbak, dipaham. kesehatan mental health kita di Lombok Utara nih kebetulan beberapa tahun ini ada beberapa kasus mohon maaf mengakhiri hidup itu cukup tinggi di tahun ini Mbak. Oh ya? Betul, tumben berturut-turut di tahun ini di Lombok Utara ini. Jadi saya kira bahkan ada masih muda-muda Mbak. Oh ya? Iya, masih muda. Jadi saya kira isu kesehatan untuk pemuda ya isu mental health tadi, kesehatan mental itu yang harus juga disampaikan oleh para calon ke depannya begitu. Karena ini bukan hanya untuk menarik simpatisan pemuda, ini juga demi kesehatan dan keberlanjutan pemuda kita semua begitu. Saya kira itu penting sih Mbak. Iya, karena kayaknya dari semua gen ini Gen Z itu salah satu pelopor untuk isu kesehatan mental gitu, untuk dijaga biar karena kesehatan mental ini nggak kelihatan dari luar sebenarnya. Tapi nyakitnya nyampe dalam Mbak. Tapi efeknya tuh bisa sampai tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Suci tadi, yang ternyata meskipun kalau dilihat nggak terlihat bahagia-bahagianya kadang ya udah ketawa-ketawa kalau sendiri gitu nggak tahu ya. Jangan sampai lah. Berarti isu kesehatan terutama kesehatan mental. Betul. Gitu kalau di Lombok Utara berarti masih jadi perlu untuk diperhatikan ya Mbak ya. Betul, isu-isu terutama itu belakangan ini cukup marak Mbak di sini. Ya. Mungkin bisa untuk pemerintahan daerah ataupun pasangan selanjutnya isu ini mungkin bisa dibawa untuk merubah Kabupaten Lombok Utara menjadi lebih baik lagi gitu ya Mbak. Betul. Baik, mungkin ada nggak sih Mbak pesan-pesan untuk para pemuda di luar sana, baik itu pemuda di Kabupaten Lombok Utara ataupun pemuda-pemuda secara nasional, karena yang nonton podcast ini bisa saja dari Sumatera, jangan internasional. Dari Zimbabwe mungkin Mbak bisa ikut menonton juga. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan ke pemuda, terutama ajakan lah untuk berpartisipasi dalam setiap proses pemilu dan pemilihan ke depannya. Silakan Mbak. Oke, mungkin saya bagi Mbak ya, khusus untuk pemuda dan pemudi di Lombok Utara. Jadi
kita sama-sama ingat, ketahui ada sebuah filosofi terkait dengan Tio, Tata, dan kemudian Tuna. Bahwasanya proses pemilu, pilkada, proses demokrasi itu bukan hanya pada proses pencoblosan hari H maka selesai. Atau saya ibaratkan itu sebagai proses Tio-nya, tumbuhnya. Tidak, bukan hanya sampai sana. Jadi ada proses berikutnya, yakni Tata dan Tuna. Setelah selesai pencoblosan, kita pemuda juga harus merawat, mengikuti, memfollow up apa yang kemudian sudah menjadi janji kampanye yang terpilih. Rawat, kita jaga, kita tata untuk kemudian sehingga muncul perasaan tuna, sayang kepada Kabupaten Lombok Utara ini. Jadi tidak perlu iming-iming materi untuk kemudian memajukan Lombok Utara. Enggak, cukup dengan tadi kita menanamkan pada diri kita rasa cinta terhadap Kabupaten Lombok Utara untuk memajukan. Saya rasa itu yang penting untuk selanjutnya kita kawal. Tio, Tata, dan kemudian Tuna. Itu untuk pemuda-pemudi di Lombok Utara. Nah, secara umum saya mengajak kepada para pemuda dan pemudi untuk jangan sampai anti terhadap politik, karena bagaimanapun politik tidak bisa kita lepaskan dalam sendi kehidupan kita, terutama kita dengan sistem pemerintahan saat ini. Masuk, tetapi jangan sampai menjadi oknum yang kebablasan. Masuk untuk menjadi agen perubahan, masuk untuk menjadi agent of control untuk perubahan dan pergerakan membawa yang lebih baik. Begitu sih saya kira, Mbak. Luar biasa. Berarti kalau bisa saya simpulkan, ayo berpartisipasi dan kawal. Betul. Kawal proses demokrasi di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Lombok Utara ya Mbak Suci. Betul, luar biasa Mbak Suci. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir bersama kami di podcast Melbao, podcast KPU Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih dan jangan kapok ya Mbak ya untuk berkunjung di sini. Terima kasih juga, udah asik banget nih ngobrolnya. Pokoknya kita nanti pergerakan Mbak Suci bersama dengan rekan-rekannya juga untuk mengawal demokrasi khususnya bagi pemuda di Kabupaten Lombok Utara. Mungkin sekian teman pemilih untuk podcast pada hari ini. Podcast yang sangat menarik dan terutama wajib ditonton sama para pemuda, khususnya pemuda di Kabupaten Lombok Utara. Sekian dari saya Nana yang menemani teman-teman pemilih semua di podcast pada hari ini. Sejuk informasinya, damai demokrasinya.